Menurutku sih ya, menurutku semua orang pasti akan takut mati ya. Semua orang ya. Iya, iya. Jadi artinya semua orang pasti akan takut mati, terutama dia akan berpikir tentang apa sih sebenarnya persiapan dia ketika dia menjelang kematian itu. Sama kayak gini deh Mas, nikah misalnya ya, nggak usah kematian dulu ya. Nikah, kalau nikah itu misal, kalau kita dibilang ya, siap nggak sih ada orang mau nikah? Aku yakin pasti nggak siap. Pasti dia deg-degan tuh. Tapi akhirnya dia mikir begini, ya udahlah mau nggak mau harus aku jalanin karena ini adalah satu fase dalam hidupku yang aku harus lewatin ini. Artinya dia tetap akan melakukan itu. Tapi kalau ditanya siap atau nggak siap, nggak. Pertanyaannya kalau dia nggak siap, dia khawatir menjelang itu, apakah lantas dia dikatakan bahwasanya dia seneng jomblo? Kan nggak juga kan. Artinya tidak bisa disamakan. Berarti memang harus dikupas yang dimaksud dengan takut mati dalam pandangan hadis Rasulullah itu apa, dan yang dimaksud dengan cinta dunia itu apa. Karena di dalam tahapan-tahapan tertentu Islam memperbolehkan menyayangi atau mencintai dunia tapi seadanya. Nah, dalam level mana sebenarnya nggak boleh? Itu sih yang sebenarnya menarik untuk kita gali sebenarnya. Nah, cinta dunia yang dalam level kayak gimana? Maksudnya yang diperbolehkan Islam, sama yang yang berlebihan. Yang boleh misalnya. Contoh misalnya begini, ketika Rasulullah menyampaikan tentang nikmat dunia, beliau tidak mengingkari adanya nikmat dunia. Artinya beliau mengatakan bahwasanya salah satu yang beliau cintai dari dunia ini adalah bermain-main dengan keluarga. Kan ada hadisnya tuh. Parfum itu Rasul, beliau suka banget. Beliau sangat suka itu, dan beliau menggabungkan itu di dalam satu hadis antara parfum dengan bermain-main dengan keluarga. Artinya di dalam Al-Quran juga disampaikan zuyina linnasi hubus syahwati minan nisa dan seterusnya, wal banin. Jadi ada kecintaan terhadap perempuan, ada kecintaan terhadap anak-anak, ada kecintaan terhadap harta benda, tunggangan, lalu kemudian hewan-hewan peliharaan dan seterusnya. Ini adalah kecintaan terhadap dunia yang aku pikir tidak diingkari juga di dalam Islam, dan bahkan Islam memperbolehkan semua itu. Artinya ketika misalnya Bang Abdul misalnya punya mobil yang merah itu misalnya, nah itu bukan berarti dikatakan cinta dunia gitu kan ya. Atau ketika misalnya kita kangen sama istri kita, bukan berarti kita dikatakan bahwa kita takut mati kalau misalnya kita mengangani istri atau anak-anak kita. Nah, jadi artinya dalam satu level tertentu itu diperbolehkan. Yang nggak boleh itu adalah ketika itu dijadikan sebagai tujuan. Itu yang aku tangkap sih. Nah, ketika itu dijadikan sebagai tujuan, maka itu namanya cinta dunia. Kenapa? Karena begitu itu terjadi, itu akan memutus kita dengan tujuan sebenarnya, yaitu adalah Allah. Karena itu nggak bisa milih. Itu nggak bisa dua-duanya, harus milih. Itu sebenarnya. Ya, jadi yang saya tangkap, jadi kayak apapun yang di dunia ini yang kita dapat, keluarga, keluarga yang baik, istri yang baik, anak yang baik, harta dan segala macam itu sebenarnya kita sayang dan kita manfaatkan, kita cintai untuk tujuan yang lebih besar, yaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang bahaya adalah ketika kita berbicara tentang cinta dunia dan takut mati, banyak orang-orang yang akhirnya menjadikan dalil ini sebagai alasan bagi mereka untuk tidak maksimal di dunia, untuk tidak mencintai keluarganya sepenuh hati, untuk tidak terus memanfaatkan amanah-amanah yang dikasih pada dia untuk mempersembahkan sesuatu itu sebaik-baiknya. Contoh misalnya kayak gini ya, misalnya dia bersama dengan istrinya atau bersama dengan keluarganya, lalu kemudian dia bilang gini, istrinya misalnya bilang begini, abang kok kayak nggak romantis gitu sih, aku nggak mau terikat sama kamu. Kenapa? Cuma Allah yang aku cintai. Karena manusia itu tidak layak dicintai sepenuh hati, misalnya. Nah, menurutku ini tidak benar juga sih, karena Rasul tidak begitu. Rasulullah itu kalau kita lihat, beliau sangat baper dengan istrinya gitu, maksudnya dalam tanda kutip yang positif ya. Artinya contoh misalnya kayak gini, ketika Futuh Mekah misalnya, orang-orang selebrasi bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah akhirnya terbukti. Mereka bisa tawaf, mereka bisa mencukur rambut dengan aman, mereka bisa terus kemudian melampiaskan rasa rindu mereka terhadap kota Mekah yang sangat mereka cintai. Mereka bisa lihat Ka'bah lagi. Tapi Rasulullah kan nggak di situ. Rasulullah selebrasinya adalah beliau membangun tenda 2 malam di tempatnya Bunda Khadijah. Artinya kalau kita lihat, coba laki-laki mana yang kita pernah lihat kayak gitu misalnya. Misalnya kita dalam hidup kita mencapai satu prestasi misalnya. Yang kita hubungin adalah pasti orang-orang yang masih hidup, teman-teman kita, ataupun mungkin adalah siapapun lah yang masih hidup yang kita ajak untuk selebrasi. Rasul selebrasi itu dengan orang yang sudah nggak ada, Khadijah.
Berarti kan beliau sangat mencintai istrinya kan, sampai kepikiran terus dalam hadis dengan Bunda Aisyah bahwasanya ketika beliau ngobrol dengan Bunda Aisyah ingatnya malah dengan Bunda Khadijah kan gitu kan ya. Rasulullah seperti itu. Nah artinya aku nggak mau sampai hadis ini dijadikan sebagai alasan bagi orang untuk tidak maksimal, baik di dalam terus kemudian keluarganya, baik di dalam kemudian kayak amanah di dalam kehidupannya, ataupun bermaksimal dalam segala sesuatu di dunia. Karena bagaimanapun juga kalau dunia ini nggak dapat, akhirat juga bermasalah. Contoh misalnya ya, aku pernah ngomong sama Om Ded. Om Ded kan badannya gede ya. Iya. Ada yang komen ketika dia lagi flexing ototnya itu. Oke. Ada yang komen, itu mah nggak ada gunanya di akhirat. Itu dunia, itu bukan akhirat. Dikotomis ini membuatku berpikir ini nggak benar. Kenapa? Karena kalau misalnya otot itu cuma dianggap cuma untuk dunia aja, tidak nyambung ke akhirat, itu juga ternyata nggak juga gitu. Makanya Allah sampaikan, wabtagi fima atakallahu wabtagi fima atakallahu fid dunya wala tansa wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi kalian tuh silahkan ngambil semuanya untuk akhirat kalian, persiapkan untuk itu, tapi jangan lupa Anda itu masih ada di dunia. Artinya adalah apa? Artinya ini adalah tempat tinggal kita yang menentukan nanti kita di mana. Berarti otot bisa untuk akhirat, mobil bisa untuk akhirat, istri bisa untuk akhirat, anak bisa untuk akhirat. Tujuannya tetap dunia jadi alatnya. Ya. Nah itu yang penting tuh sih. Ya bagaimana kita pupuk itu ada di dunia ini ya, segala macamnya itu ya. Jangan sampai kita nggak maksimal. Karena banyak orang yang aku lihat dia ngomong tentang akhirat, akhirnya seolah-olah dia boleh untuk tidak maksimal di dalam dunia. Gitu. Saya tuh kadang-kadang kalau berpikir kayak masalah kematian, masalah akhirat gini ya, Ustaz ya, saya tuh membayangkan kayak, kan sering kita di satu titik waktu kayak duduk-duduk terus mikir, andai ya dulu saya SMP rajin belajar kali ya, saya SMA rajin belajar, kayaknya sekarang saya jago deh. Atau misalkan andai saya boleh mengulang masa SMA saya mau deh belajar fisika lebih rajin gitu. Nah kadang-kadang saya berpikir gitu kan, kemudian saya berpikir jangan-jangan waktu saya mati saya ada perasaan kayak gini juga nih, yang kayak gitu. Jadi saya berpikir kayak daripada ntar kan kalau di sana kan udah nggak sholat, artinya kalau ntar nanti saya menyesal misalnya nggak sholat, mau sholat di sana udah nggak keren gitu. mending daripada sebelum saya menyesal seperti saya menyesal waktu saya SMA atau saya SD, mending sekarang gitu. Digas gitu. Cuman itu karena kita semua, karena memang podcast ini kan kita masih hidup semua ya teman-teman ya. Jadi makanya kita belum pernah nggak bisa podcast ya. Kita belum pernah mengalami itu, tapi kurang lebih seperti apa ya? Kurang lebih begitu nggak sih perasaannya? Ada dua jawaban kalau gitu. Tadinya kalau yang pas pertama cuma satu jawaban. Karena ini ada dua pernyataan, berarti ada dua jawaban juga. Pertama, aku kasih jawaban yang kedua dulu, atau komentar yang kedua dulu ya. Pertama, semaksimal apapun kita menghabiskan supaya kita tidak nyesal nanti di akhirat. Rasul menyampaikan kepada kita, semua orang yang ada di akhirat pasti nyesal. Oh iya ya. Mau dia masuk neraka, mau dia masuk surga. Masya Allah. Orang-orang yang masuk neraka, dia menyesal dengan apa yang sudah dia lakukan. Sedangkan orang-orang yang masuk surga akan menyesal dengan apa yang tidak dia lakukan. Itu udah pasti. Artinya contoh ya, andai pun kita masuk ke surganya Allah, amin ya. Kita akan senantiasa, wah Mas Abdur di atas nih. Coba dulu aku kayak Mas Abdur. Mas Abdur juga ngelihat ke atas juga. Lalu kemudian bilang, coba aku beramal sesuatu yang aku nggak amalkan di dunia. Semua orang pasti akan nyesel sih. Artinya ya better menyesal ketika kita di surga daripada kita menyesal ketika di neraka kan. Kalau di neraka menyesal akan apa yang dia lakukan, dia sudah berbuat ini, andai kan aku nggak begini, andai kan dulu aku mendengarkan peringatan, andai kan dulu aku terus kemudian ikut Rasulullah dan seterusnya. Tapi orang-orang di surga juga pasti menyesal. Tapi bukan berarti lantas ya udahlah kalau gitu sekalian gak usah lah. Enggak. Maksudnya adalah tidak ada batas untuk kebaikan. Tapi senantiasa ada batas untuk keburukan sebenarnya. Itu yang pengen dikasih tahu kepada kita. Artinya kalau kamu berbuat buruk, kamu bisa sebenarnya untuk melakukan sedikit hal yang menyelamatkanmu daripada keburukan itu. Tapi kalau kebaikan tuh kayak nggak ada batasnya. Gitu maksudnya. Itu yang pengen dikasih tahu. Nah itu adalah jawaban yang kedua. Kalau jawaban yang pertama, kita berandai-andai ya. Ada temanku yang berandai-andai, termasuk aku juga berandai-andai. Aku sering banget berandai-andai. Andai aku masuk
SMP dengan pemikiranku seperti sekarang. Iya. Entah kayak apa tuh buat tuh sekolah tuh. Iya. Jago kita bukan satu sekolah, satu kota. Betul. Satu provinsi bahkan. Bener. Andaikan. Tapi kalau kita berandai-andai yang paling happy ya, andaikan kita hidup di zaman Rasulullah. Iya kan? Masya Allah. Tapi pertanyaannya, Bang, coba pikir ya. Jamin nggak sih kalau kita hidup di zaman Rasulullah nih, kita bukan memihak kepada Abu Lahab nih, ya kan? Kan bisa jadi kita memihak pada Abu Lahab kan? Iya. Artinya menurutku sih ya udahlah, itu membawaku pada satu pemikiran, alhamdulillah atas semua hal yang Allah sampaikan pada kita sekarang. Kenapa? Karena kita sekarang beriman pada Allah, walaupun dengan keterbatasan kita, baru 18 tahun baru beriman gitu kan ya, baru mungkin kalau misalnya Bang Abdur merasa dulu coba aku belajar fisika, setidaknya sekarang sudah ngerti fisika gitu kan ya, setidaknya. Artinya memang bisa kita berandai-andai, tapi kita bersyukur dulu. Yang kedua, setelah kita bersyukur, kita berpikir gimana caranya sebenarnya bisa loh untuk kita seolah-olah kita punya jadi SMP tapi kita punya pemikiran seperti sekarang, yaitu dengan apa? Mengkader. Itulah kenapa orang-orang ketika berbicara tentang dakwah, dia berbicara tentang bagaimana mengkader orang, bagaimana menumpahkan pikiran kita yang sekarang pada bentuk yang lebih mudah, investasi masa depan. Seperti begitu juga orang ketika berpikir, andaikan aku hidup di zaman Rasulullah, gitu kan ya, maka itu bisa kita lawan sekarang juga. Kalau kita hidup di zaman Rasulullah dan kita sudah tahu nih Rasulullah pada waktu itu nggak populer, Rasulullah kalau kita berpihak kepada beliau kita mendapatkan banyak sekali mendapatkan banyak sekali handicap, ya, cacian dan segala macam, ditunda dan dibatasin untuk tidak bisa masuk dalam pemerintahan waktu itu. Betul. Diboikot dan segala macam. Nah, ya udah, andai kan kita hidup di zaman Rasulullah, bagaimana kita respon? Ayo kita respon sekarang. Artinya tetap bisa sih kita melakukan itu sebenarnya. Iya juga sih. Ada cara untuk bisa keluar dari batas waktu dan batas tempat. Yaitu adalah apa? Yaitu adalah ya dakwah itu sendiri menurutku. Karena dakwah itu adalah melangkahi waktu dan tempat kan gitu. Menarik sih kita membicarakan tentang kematian, dakwah kematian kemudian dakwah zaman sekarang ini. Tapi saya tadi ini juga yang Ustadz Felix bilang kebaikan tidak ada batasnya sampai ya betul sih, saya kayak ya sebatas pengetahuan saya kayak ada neraka paling bawah kan neraka jahanam ya. Yang bahan bakarnya udah manusia lah apa gitu-gitu. Tapi kalau surga tuh surga tertinggi gitu aja gitu. Maksudnya tidak pernah kita tahu di bawah-bawahnya ada apa aja sampai ke ininya gitu. Memang betul dikatakan dalam satu hadis, kenikmatan terbesar di surga nanti adalah memandang wajah Allah. Tapi kan kita nggak tahu seperti apa yang Allah kasih kepada tiap orang kan. Iya sih. Artinya kan contoh kayak gini deh, jangankan memandang wajah Allah ya. Kalau kita relatekan di dunia, memandang wajah siapa yang paling cantik lah. Tapi kan rasanya kan beda-beda kan. Iya. Nah makanya apalagi memandang wajah Allah kan, kata dalam satu hadis kenikmatan tertinggi di surga adalah memandang wajah Allah. Tapi aku yakin Allah akan memberikan perbedaan pada semua kita yang memandang wajah Allah. Yang dikatakan dalam hadis yang lain bahwa orang-orang yang surganya premium itu bisa memandang wajah Allah sesuka mereka, kapanpun mereka mau. Tapi kalau surganya yang reguler itu cuma Senin dan Kamis aja. Nah, kalau yang furoda, yang furoda tergantung berangkatnya lewat mana. Tergantung ya. Gitu. Iya. Tapi saya juga mungkin tadi Ustadz Felix bilang ada menyesalnya gitu. Iya. Saya kalau lihat Ustadz Felix di atas lagi, ada rasa nyesalnya gitu. Tapi begitu saya lihat bawah, Mamat di bawah, nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa deh. Setidaknya masih surga ya. Saya senang. Enggak ya Mamat ya. Ya nanti dia bisa kan dia bisa nginep di tempat kita nanti staycation. Ya, saya tarik dia pakai tali. Ikat di leher Mamat. Nah, kemudian ini Ustadz Rasulullah SAW saya pernah dengar di beberapa hadis, enggak di beberapa hadis, maksudnya di beberapa ceramah itu yang hadis yang kita tuh akhir zaman kita akan banyak seperti buih di lautan. Banyak tapi seperti buih di lautan. Betul. Gampang hilang karena kita ada penyakit wahan itu. Wahan itu penyakit cinta dunia takut mati. Itu yang sekarang ini ya, yang sedang kita alami ini ya. Itu aku alami banget sih, khususnya 2 tahun terakhir ini. Terus terang aku secara pribadi, aku merasa ya,
hidupku itu yang paling stres di antara hidupku, apalagi sebagai seorang muslim ya, itu 2 tahun terakhir ini. Oh iya Ustaz. Menyaksikan apa yang terjadi di Gaza. Iya betul sih. Dan kita kan cari kan ya, apa permasalahannya? Itu benar hadis Rasul. Rasul benar. Jadi Rasulullah tuh mengatakan bahwa kayaknya aku kalau aku coba untuk relate ya, sahabat tuh nggak relate dengan hadis ini. Kalau kita mau relatein ya, makanya sahabat nanya kan, ya Rasulullah maksudmu kami jumlahnya sedikit. Ketika mendengarkan bahwasanya kalian akan diperebutkan sama musuh-musuh kalian seperti mereka berebut makanan di meja makan kan gitu. Para sahabat bertanya, kok bisa kita diperebutkan? Karena bagi mereka nggak relate. Mereka berada dalam kondisi ideal banget tuh. Iya ya. Lalu mereka tanya, apakah jumlah kita sedikit? Rasul katakan enggak, jumlah kalian banyak tapi seperti buih. Itu mereka bingung. Maksudnya mereka bingung tuh apa? Kok bisa kita banyak, lantas kita seperti buih? Sedangkan sekarang kita dikit, kita ngontrol banyak orang. Betul. Di masa Rasulullah itu, muslim itu ketika hijrah saja, itu cuma, ketika foto Mekah, itu cuma 10.000. 10.000 orang. Tapi mereka bisa mengontrol satu jazirah Arab. Coba dibayangkan di masanya Umar bin Khattab, ketika membebaskan Baitul Maqdis, daerah Palestina lah ya, Baitul Maqdis. Itu mereka memimpin satu wilayah yang menurut salah satu referensi 70%-nya bukan muslim. Antum bisa bayangin nggak? Jadi 70% bukan muslim dipimpin oleh muslim yang minoritas. Jadi ini kan sesuatu yang sangat, aku wajar sih kalau mereka nggak relate. Siapa yang relate dengan itu? Kita melihat di mana-mana orang muslim, kita melihat di mana-mana orang sholat, kita melihat di mana-mana 50 negara muslim yang 50 negara yang mayoritasnya muslim. 1,8 miliar, kalau nggak 2 miliar orang muslim saat ini juga. Tapi kita nggak bisa berbuat apapun dengan kejahatan yang dipertontonkan 2 tahun. Betul. Coba dibayangkan, kenapa cinta dunia takut mati? Pertanyaan kita lihat, kalau misalnya kita pikir tentang siapa sih yang paling bertanggung jawab di antara kita, gak usah kita yang jawab orang Gaza. Apa yang mereka katakan? Mereka katakan pemimpin-pemimpin, influencer, ulama-ulama tidak akan selamat berhadapan dengan kami di pengadilan Allah. Kami akan menuntut kalian. Coba bayangkan. Pertanyaannya kalau kita tanya pada pemimpin, influencer, ulama, mereka yang punya suara, kenapa mereka nggak ngomong? Atau kenapa mereka nggak mengerahkan pasukan? Atau kenapa mereka masih banyak perhitungan? Mereka akan bilang, kalau kami begini, konsekuensinya begini. Kalau kami begini, konsekuensinya begini. Kan gitu kan sebenarnya kan? Iya. Tapi sebenarnya bukankah semua punya konsekuensi sebenarnya? Ya kan? Iya sih. Kalau kita nggak mati di dunia, kita mati. Kalau kita nggak mati karena senjata atau karena perang atau karena apa? Karena bom, kita mati hati itu lebih parah. Sebenarnya semuanya punya konsekuensi. Maju punya konsekuensi, nggak maju punya konsekuensi. Itulah kenapa aku ditanya ketika dalam kasusnya One Piece misalnya. Kenapa Ace itu terus kemudian ketika sudah dibebasin balik lagi? Ketika dia dihina, si Rohige dihina, dia balik lagi. Aku jawab karena dia nggak punya pilihan. Kenapa dia nggak punya pilihan? Seumur hidup dia dikenal karena dia punya prinsip. Dia dikenal karena dia punya value. Begitu value-nya diinjek-injek dan dia diem, untuk apa lagi hidup? Paham nggak sih mas maksudnya? Ya. Artinya berarti orang muslim kan sudah nggak ada value kan berarti kan? Kenapa dia nggak punya value? Cinta dunia, takut mati. Karena mereka menganggap mati itu adalah akhir. Iya ya, kita takut banget ya. Lucunya. Kenapa aku stres tau gak? Salah satu buat aku stres, aku tuh sempat ketika kemarin nyaksiin Freedom Flotilla itu aku benar-benar depresi dalam hidupku. Aku berpikir, apa gunanya kita belajar Islam? Apa gunanya kita bahkan apa gunanya kita sholat? Dengan pertanyaan positif tentu aja aku masih sholat sih. Ya. Tapi aku bertanya kenapa aku sholat? Untuk apa aku sholat? Untuk apa aku jadi orang muslim? Untuk apa aku belajar akidah? Karena di sisi lain ketika orang-orang muslim lagi takut-takutnya, orang-orang nggak kenal Islam, mereka pergi ke Gaza, mereka tahu bahwasanya ya jangankan mereka, orang jurnalis aja 200-an mati. Iya. Orang pekerja kesehatan jadi mutilasi. Iya, itu konsekuensinya itu dampak buruknya bisa mati loh, tapi betul. Kok mereka berani loh. Tapi coba antum pikir, apa jawaban mereka ketika ditanya? Anda tahu konsekuensi dan resikonya? Mereka bilang gini, daripada kami disuruh menyaksikan setiap hari dari handphone kami live streaming kejahatan kemanusiaan ini, lebih baik kami mati, gak usah lihat ini semua. Itu jawaban mereka tuh. Aku pikir gini, gila nih. Maksudnya kok bisa ya?
kok bisa ya ada orang yang nggak belajar akidah, mereka bahkan nggak pernah bahas tentang surga dan neraka, mereka bahkan nggak ngerti ada hidup setelah mati, tapi mereka berani untuk ibarat orang bertaruh, ini hidup gua taruh di sini nih, hilang dapat ya, kalau hilang sudah daripada aku harus hidup dengan menyaksikan semua ini, aku merasa nggak punya nilai, sama kayak S tadi. Itu sih, jadi aku bilang pertanyaanku kenapa kalau gitu. Iya kan? Kenapa bisa begitu?